Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eria Noviani, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2188201010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu metode pembelajaran yang saya pilih serta mengilustrasikannya. Metode pembelajaran yang saya pilih adalah metode jigsaw. Metode pembelajaran jigsaw adalah metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Model pembelajaran ini dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Setiap siswa tidak hanya harus mempelajari materi yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya. Metode ini melatih kemampuan kognitif maupun sosial siswa yang sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran semester ini, kita akan membuat beberapa kelompok. Setiap anggota di dalam kelompok akan diberi satu materi yang berbeda dengan anggota yang lainnya. Oke, karena jumlah siswanya 23, maka itu ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3 dengan 8 anggota di setiap kelompoknya. Tapi ada juga satu kelompok yang anggotanya 7 doang ya. Setelah itu, setiap anggota di dalam kelompoknya akan ibu beri satu materi yang berbeda dengan anggota lainnya, namun akan sama dengan materi salah satu anggota di kelompok lain. Jadi nanti kita akan bahas 7 materi selama semester ganjil ini. Nanti ibu akan memberi materi 1-7 untuk setiap anggota kelompoknya. Jadi dalam 3 kelompok itu akan terbagi semua materinya. Nah, nanti yang mendapatkan materi yang sama saling bekerja sama untuk membahas materi kalian itu. Jika nanti sudah selesai kalian membahas materinya, kalian bisa kembali ke kelompok kalian yang awal dan membagikan hasil materi yang kalian dapat bersama kelompok materi kalian tadi. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Oke ya anak-anak? Ya oke. Ibu bagikan kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Taeyong, Johnny, Yuta, Duyong, Jaehyun, dan Jongwoo. Kelompok 2 ada Mark, Renjun, Jeno, Hechan, Jaemin, Chonlo, Seungchan, dan Jisung. Dan yang kelompok 3 ada Kun, Ten, Winwin, Daejun, Derry, Lukas, Shotaro, dan Yangyang. Pembagian kelompok sudah, sekarang pembagian materinya. Untuk nama kelompok materi yang sama ini kita namakan materi ahli ya. Nah, kalau kelompok yang tadi itu kita namakan kelompok pembelajaran aja, kelompok pelajaran gitu ya, biar nanti nggak bingung gitu ya. Untuk kelompok ahli, materi satunya ada Taeyong, Mark, dan Kun. Materi 2-nya Johnny, Renjun, dan Ten. Materi 3 Yuta, Jeno, dan Winwin. Materi 4 Duyong, Hechan, dan Daejun. Materi 5 Jaehyun, Jaemin, dan Derry. Materi 6 Jongwoo, Chonlo, Lukas, dan Jisung. Serta materi 7 ada Seungchan, Shotaro, dan Yangyang. Jadi sekarang kalian diskusi dengan kelompok ahli kalian. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali ke kelompok pelajaran untuk berbagi materi yang sudah kalian dapatkan. Baik anak-anak, jika kalian sudah selesai pembahasannya, kalian bisa kembali ke kelompok pembelajaran ya. Untuk presentasinya sesuai urutan saja ya. Urutan yang pertama untuk presentasi yaitu kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan materi 1. Materi 1 saja ya, yang materi yang lainnya minggu depan menyusul gitu ya. Baik. Tadi kita sudah menyimak kelompok pembahasan 1. Materi yang dibahas yaitu tentang teks prosedur. Dari semua yang dibahas kelompok 1 ini sudah sangat bagus, sudah detail. Ibu akan menjelaskan sedikit garis besarnya saja. Jadi teks prosedur ini merupakan teks yang berisi tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu.
Di dalam teks prosedur ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang terakhir ada teks prosedur protokol. Cara mudahnya itu seperti ini. Yang pertama teks prosedur sederhana, ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Proses dan langkah-langkah yang dijelaskan dalam jenis teks prosedur sederhana juga tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Contohnya seperti saat kalian ingin memasak telur kocok ya, telur dadar gitu kan. Pertama kan siapkan bahannya dulu, kayak telur, minyak, garam gitu. Kemudian langkah memasaknya, yang pertama siapkan wajan atau teflonnya dahulu, masukkan minyak sedikit dan panaskan. Jika sudah panas, maka masukkan telurnya yang sudah dikocok tadi beserta garam yang sudah dimasukkan. Balik dengan spatula, kemudian angkat jika sudah matang. Itu kan mudah ya. Nah, itu yang dinamakan teks prosedur sederhana. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Ini sedikit lebih banyak langkah-langkahnya ya, perbedaan cuma itu doang. Coba ada yang tahu gak contohnya seperti apa teks prosedur kompleks ini? Siapa? Mark. Coba Mark. Iya betul, contohnya itu cara membuat layang-layang. Nah itu kan langkah-langkahnya sedikit lebih banyak daripada teks prosedur yang sederhana tadi kan. Oke bagus, di kelas ini pinter-pinter ya. Terus yang ketiga teks prosedur protokol. Ada yang tahu caranya? Ya betul, seperti yang dijelaskan tadi ya. Protokol ini bebas dalam melakukan langkah-langkahnya. Dalam artian bebas itu untuk mengikuti arahannya baik secara teratur maupun tidak mengikuti urutan pengerjaan. Contohnya adalah, ayo siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Hechan, apa nak? Memasak mie instan. Benar-benar. Kalau masak mie instan kan pertama kan rebus airnya dulu. Ini langsung langkah-langkahnya aja ya. Pertama kan merebus airnya dulu. Selagi nunggu airnya mendidih kan ada orang yang nyiapin telurnya atau buka bumbunya dulu gitu kan. Setelah airnya sudah mendidih, ada yang sebagian masukkan mie-nya dulu baru telurnya, atau telurnya dulu baru mie-nya. Nah yang seperti itu yang dimaksud sebagai teks prosedur protokol. Tidak mengikuti arahan yang teratur, tetapi hasilnya itu sama-sama menjadi mie yang siap dimakan gitu ya. Jadi bebas, namun hasil akhirnya tetap sama gitu kan. Ya seperti itu ya anak-anak. Sudah paham berarti ya semuanya ya. Baik, untuk tugas hari ini kalian cukup buat teks prosedur di rumah. Ya, bebas mau jenis yang mana bebas. Nanti tulis di kertas HVS ukuran A4. Setelah itu hias yang sebagus, sekreatif, seunik kalian. Bebas gambarnya apa aja, tapi sesuai tema. Misal kayak kalian membuat teks prosedur mie instan. Nah, di situ nanti kalian hiasnya pakai gambar mie-nya, gambar bumbunya, gambar mangkok, gambar kompor. Gambarnya aja ya, jangan kompornya ditempel gitu. Pokoknya gambar sesuai kalian, hias sesuai kalian. Yang penting masih satu tema gitu kan. Kalau kopi ya gambar kopinya kali, atau jenis-jenis kopinya tulisin aja di situ ya. Kemudian tugas ini dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya sama ibu. Oke? Sampai sini paham ya anak-anak? Sekian ilustrasi yang saya tampilkan barusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.